Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua di situ ya. Oke, untuk saya harap untuk kabarnya hari ini baik-baik saja di situ dan juga sehat selalu di situ ya. Oke, jadi untuk kali ini saya akan membahas mengenai ini ya. Bentar. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menghasilkan uang dari status Facebook. Oke, jadi saya akan membahas tentang ini, bagaimana cara menghasilkan uang dari status Facebook supaya Anda yang mungkin selalu menggunakan Facebook untuk jualan atau apa, ini saya akan membahas seperti apa dan bagaimana caranya. Oke, maka dari itu ya simak untuk video saya ini. Jika emang bermanfaat silakan bisa dipraktekkan di situ ya. Jika ada komentar silakan bisa dikasih masukan dan lain sebagainya di situ ya. Lainnya, tapi setelah saya coba sendiri, memang benar ada perubahannya. Dulu sebelum saya pakai tanam, pengeluaran saya setiap hari sekitar 30 ribuan untuk beli BBM. Setelah saya pakai, di mesin terasa tarikan lebih enteng. Perawatan untuk servis ganti oli berkurang dari yang awalnya 3 bulan sekali servis bisa 4 sampai 5 bulan. Untuk BBM sendiri yang awalnya tadi 30.000 sekarang ya sehari 25.000, 22.000, 25.000. Ya mungkin Anda tahu ya tentang masalah Facebook sendiri ya. Tahu Facebook itu media sosial yang mungkin banyak peluangnya jika kita mau memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Tapi ada caranya, ada ilmunya supaya up status atau mungkin postingan yang kita buat itu bisa menghasilkan. Jadi tidak asal kita itu mengupload atau mungkin asal-asalan ya, tidak ya. Jadi ada caranya tersendiri. Oke, salah satunya ini saya mau menjelaskan ya, sebelum Anda posting sesuatu di dunia media sosial atau mungkin di Facebook, Anda harus tahu ya kapan Anda harus posting dan apa bahan yang akan Anda posting di situ. Jadi ini saya mau jelaskan terlebih dahulu ya, waktu maaf. Nah, ini waktu yang tepat untuk memposting sesuatu. Oke. Jadi biasanya orang kalau pegang atau mungkin membuka media sosialnya itu ada jam-jam tertentu yang mereka gunakan untuk buka-buka atau mungkin scroll-scroll sosial media mereka sendiri. Jadi beberapa waktu yang mungkin saya riset itu yang saya riset ya. Itu yang pertama, yang tepat untuk memposting sesuatu adalah pada waktu yang pertama ya, itu di waktu istirahat. Jam berapa ya? Waktu istirahat itu biasanya itu jam 12 sampai jam 1 siang ya. Di waktu jam 12 sampai jam 1 siang biasanya mungkin untuk pegawai kantor atau mungkin istilah orang kantoran lah, itu biasanya itu istirahat di waktu jam itu, dan mereka biasanya scroll beranda mereka mungkin ke media sosial mereka. Jadi waktu ini tepat untuk kita memposting ya. Kalau kita memposting asal-asalan ya nanti nggak akan bisa dilihat, postingan kita masih akan tertindih sama yang lainnya di situ ya. Paham ya? Ya.
Ini yang pertama. Yang kedua itu pada waktu jam rileks santai ya, yaitu setelah pulang kerja di situ ya, yaitu jam berapa? Setelah pulang kerja biasanya jam 4 ya, jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, ini juga waktu santai, mungkin scroll beranda ini juga bagus untuk Anda posting ya. Terus yang ketiga itu pada waktu santai ya. Waktu santai jam berapa? Biasanya orang santai itu ini ya, setelah ba'da isya, setelah isya dia mungkin rebahan di kasur tuh biasanya antara jam 8 ya, jam 8 malam sampai jam 9 ya. Ya, itu biasanya pas waktu dia rebahan istirahat di di kamarnya, biasanya dia melakukan scroll di situ. Yang ketiga, terus yang keempat itu pada waktu malam hari ya. Pada waktu malam hari, waktu begadang. Waktu begadang itu biasanya jam ini ya, sekitar jam 11-an ya. Jam 11-an. Jam 11 sampai jam 1. Oh ya, jam 1 pagi. Itu biasanya banyak itu. Mungkin ketika kita buka di media sosial itu di waktu jam-jam itu sering banyak all shop atau mungkin pengusaha online biasanya streaming, dia ramai itu, malah ramai karena di waktu jam itu malah lebih fokus lagi. Jadi di antara jam-jam ini Anda gunakan untuk posting sesuatu ya. Ini waktu yang tepat untuk memposting sesuatu di situ ya. Jadi tidak asal-asalan, Anda harus gunakan waktu ini yang tepat. Supaya apa? Ada orang yang ketika kita posting sesuatu ya, orang itu bisa membaca yang namanya status kita di situ ya. Paham di situ ya. Oke. Terus apa sih bahan yang kita posting itu? Apakah harus jualan terus atau gimana ya? Jadi mungkin orang itu nggak suka kalau kita jualan terus menerus ya. Makanya sebelum kita kasih jualan ya, biasanya kalau mungkin buat bisnis pengusaha atau mungkin buat pembisnis online, biasanya mereka membuat suatu interaksi ya, ya kepada calon konsumen mereka di situ ya. Jadi tidak asal langsung dijuali, pasti risih orang kita langsung dijuali. Makanya kita harus membuat suatu interaksi terlebih dahulu ya, supaya ada yang namanya ini kedekatan ya, namanya PDKT lah, PDKT sama calon customer kita dengan cara kita berinteraksi ya. Bagaimana caranya kita berinteraksi kepada mereka ya? Caranya kita posting sesuatu yang sekiranya bisa berinteraksi kepada mereka ya. Saya gini ya, contoh postingan interaksi itu bisa berupa ini, video lucu, bisa berupa video viral ya, bisa berupa motivasi ya, bisa berupa tutorial ya, dan lain sebagainya ya. Ya di situ. Jadi itu postingan interaksi yang harus kita posting supaya teman Facebook kita itu bisa berinteraksi dengan kita di situ ya. Paham ya? Jadi kita coba ya gunakan rumus ini ya, 3:1 ya. Maksudnya gini, 3 kali postingan interaksi ya, dan
satu kali postingan jualan di situ ya. Ya, satu kali postingan jualan. Jadi mungkin postingan ini interaksi mungkin bisa kita lakukan pada waktu jam ini ya. Ini. Nah, atau mungkin bisa kita poin 1 2 4 ya, atau bisa pakai 1 2 ini 1 2 kita posting interaksi, terus di ini waktu santai kita posting jualan. Oke, maaf tadi sempat terputus sendiri di situ ya. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Jadi kita gunakan rumus ini ya. Kita gunakan rumus 3:1, 3 kali postingan interaksi dan satu kali postingan jualan di situ, supaya supaya apa? Orang bisa interaksi dengan Facebook kita ya. Facebook kita bisa ramai di situ ya. Jadi kita gunakan mungkin bahan untuk video lucu, video viral, motivasi, tutorial dan lain sebagainya di situ. Bisa kita gunakan pada waktu mungkin waktu istirahat, relax, dan waktu santai kita gunakan untuk interaksi, dan mungkin waktu begadang pada waktu malam hari kita gunakan untuk jualan di situ ya. Ini caranya supaya nanti postingan kita itu ramai di situ ya. Cuma kalau saran saya sendiri ya, saran saya kalau Anda posting sesuatu ya, itu saran saya Anda kasih hashtag ya, seperti ini. Kalau yang belum mengerti ya, tanda pagar seperti ini, supaya apa? Supaya dalam ini mesin pencarian di media sosial itu mudah, memudahkan ya pencarian postingan. Nah, itu tujuannya dikasih hashtag di situ ya, paham kan? Ini kalau gratisan seperti ini, kasih hashtag. Setiap Anda posting ya, itu kasih hashtag ya. Kasih hashtag. Contoh Anda posting video lucu, ya sudah kasih hashtag. Mungkin ada hashtagnya, mungkin bisa ini ya, contoh ya, hashtag video, terus mungkin hashtag video lucu ya, terus mungkin kasih juga hashtag nama media sosial kamu. Contoh kalau saya kan ini Akang Yono DS ini, supaya orang itu memudahkan untuk pencarian. Ketika mungkin ada orang buka mesin di Google, mereka mudah menemukan yang namanya postingan kita di situ ya. Paham ya, dimengerti ya. Utamakan kita pakai hashtag di situ supaya kita orang lain mudah untuk mencari postingan kita di situ ya. Jadi ini saya kasih contoh untuk posting. Tadi sudah saya persiapkan. Ini saya Facebook saya sendiri, Adipati Yono ya di situ ya. Ya, kita contoh buat postingan ini Facebook personal saya ya, bukan halaman, personal saya. Caranya bagaimana ya? Kita ini sebelum saya posting sesuatu saya kasih tahu ya. Caranya kita gini. Bagaimana kita bisa mencari video viral atau mungkin video lucu dan lain sebagainya. Kita contoh di pencarian ya. Kalau pencarian kita ketik video, contoh ya, ini video lucu. Nah, bentar. Oke, kita klik video di sini. Ini tinggal pilih cari yang mungkin penayangannya lebih banyak ya. Ini kan 2,8 juta, ada yang 1 juta, ada yang 70.000 ya. Ini Anda pilih salah satu ya, terserah ya. Anda pilih, nanti Anda buka, Anda cek berapa share, berapa like, berapa komen ya. Usahakan yang mungkin like, share, dan komen yang banyak, karena itu biasanya ramai di situ. Di sini tinggal Anda klik, terus Anda download ya. Nah, bagaimana cara download? Kalau mungkin di PC komputer Anda bisa pakai mungkin IDM atau mungkin
save from.net itu juga bisa untuk download atau lain sebagainya. Kalau mungkin di HP bisa pakai Snaptube atau mungkin pakai apalah, kan banyak toh aplikasi untuk download video ya. Anda cari di situ ya. Ini contohnya. Kalau mungkin motivasi Anda bisa buat sendiri situ ya. Oke. Nih saya coba contoh postingkan ya, bentar. Nah, ini Facebook personal saya ya. Facebook pribadi saya. Nih. Oke, ini saya mau posting video lucu buat interaksi. Ini cuma contoh ya. Ini jam 8.50. Ini pagi ya di situ ya. Ini cuma sampel buat video aja. Tapi kalau nanti Anda praktek, Anda harus gunakan untuk ini di waktu jam tadi saya contoh di situ. Oke, pilih videonya. Udah kan? Oke. Kita jangan lupa buat judul yang menarik, yang membuat orang itu penasaran ya. Apa yang terserah. Anda harus kreatif gitu. Buat judul yang membuat orang itu penasaran. Ini contoh ya. Cek. Apa ya? Contoh. Apa ya? Video lucu, video mungkin ini buat kata-kata yang menarik. Apa contohnya gini. Ini cuma contoh. Cuma contoh, kasih hashtag, jangan lupa lucu terus viral ya, tinggal kita posting aja. Kita tunggu. Oke, ini ya. Udah seperti itu. Nah, untuk contoh postingnya. Nah, ini itu untuk contoh memposting ya, namanya video di situ ya. Paham kan? Jadi kita buat postingan. Kalau kita pandai untuk editing ya, kita mungkin bisa buat motivasi atau mungkin tutorial dan sebagainya di situ ya, supaya orang itu ada interaksi di dalam media sosial kita di situ. Paham kan? Nah, itu kita gunakan. Kita harus konsisten secara continue setiap hari, Anda terus menerus itu. Itu triknya. Saran di situ ya. Paham kan? Setelah itu ya, setelah kita posting, baru kita posting ya, namanya jualan di situ. Ya terserah kita mau jualan apa. Cuma saran saya, kalau kita mau posting jualan ya, posting jualan itu ada caranya ya. Jadi tidak asal kita posting produk gitu enggak ya. Ini namanya ada dua jenis yang saya ketahui. Yang pertama ada yang namanya hard selling, yang kedua ada yang namanya soft selling. Ya, itu penjualan secara banyak, secara halus, secara kasar. Nah, itu ya. Mungkin saya jelaskan sebentar. Oke. Agak terputus ya, maaf. Oke, jadi ini saya kasih
eh, apa namanya itu sedikit pelajaran atau sedikit itulah. Jadi ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya soft selling. Menggunakan produk Etanok. Kendaraan saya tarikannya lebih enteng, bahan bakar irit. Pokoknya produk Etanok jualannya tarikan enteng, harganya murah terjangkau, dan itu produk Etanok. Yang kedua ada hard selling. Ya, jadi ini ya. Cuma ini tinggal Anda sendiri ya. Tinggal Anda sendiri mau pakai yang mana, mau pakai soft selling atau hard selling di situ. Kalau kita pakai hard selling, ya kita pakai ini ya. Contohnya kita pakai soft selling, itu biasanya orang itu lebih enak. Ada beberapa soft selling yang bisa mungkin kita bisa buat rekomendasi. Mungkin bisa itu gini, kita membuat suatu cerita ya, ya seolah-olah itu orang bisa menghipnotis mereka tanpa mereka sadari, tapi di situ ada kita selipi jualan di situ ya, paham kan ya. Mungkin bisa cari tutor di internet, di situ ada banyak soft selling ya. Mungkin itu namanya tidak secara langsung jualan, mungkin kita membuat interaksi dulu tadi yang saya katakan, terus bawahnya kasih yang namanya penjualan di situ ya. Itu soft selling di situ. Kalau saya lebih suka soft selling ya. Jadi cowok-cowok ini ora ketara kalau jualan di situ. Tapi kalau hard selling itu langsung to the point. To the point. Kita jualan bla 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 gitu ya. Ya itu. Tapi kalau untuk di media sosial saya sarankan itu pakai yang soft selling saja. Tapi kalau kita langsung jualan face to face, langsung ketemu orang, itu enaknya pakai yang hard selling, langsung to the point aja di situ ya. Itu kalau langsung. Tapi kalau di media sosial enaknya soft selling saja. Jadi supaya orang itu betah ya dengan kita di situ. Oke, cukup itu apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jika ada yang kata-kata saya yang mungkin nggak enak atau apa ya, saya mohon maaf sih ya, karena juga saya masih banyak kekurangan di situ. Oke, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.